Halo semua, nama aku Salma Nur Azahra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan sekarang aku mau berbagi pengalaman aku selama belajar di mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Nah, sebelum berlanjut, aku mau jelasin dulu nih tentang dasar-dasar dari manajemen dan kebijakan kesehatan. Manajemen menurut George Terry adalah proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Kebijakan kesehatan sendiri adalah tujuan dan sasaran sebagai instrumen, proses, dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan termasuk implementasi serta penilaian. Nah, untuk menjalankan manajemen dan kebijakan kesehatan ini itu dibutuhkan aktor-aktor dalam kesehatan yang dimana aktor ini adalah seorang individu, kelompok, atau organisasi yang mempengaruhi terjadinya atau jalannya suatu kebijakan. Di mata kuliah ini kita diberikan tugas untuk mewawancarai aktor-aktor kesehatan dari setiap tingkat. Nah, yang pertama saya mau mewawancarai ibu saya. Boleh dilihat dulu profilnya. Ibu Dian Indiarti tahun ini berusia 44 tahun adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Dian ini adalah ibu kandung saya. Jadi ibu bercerita, saat wawancara ibu bercerita tentang masa kehamilan anak pertama yaitu saya dan anak kedua yaitu adik saya dan pasca melahirkannya. Jadi ibu tuh bercerita bahwa saat hamil ibu lebih memilih untuk datang ke dokter kandungan dibandingkan untuk datang ke posyandu gitu, karena di dokter kandungan memang sudah bisa USG dan yang lain-lain. Sedangkan jika ke posyandu itu hanya dilakukan promosi kesehatan gitu kepada ibu hamil. Jadi ibu saya lebih memilih untuk datang ke dokter kandungan. Nah, setelah lahir ibu rajin membawa anaknya ke rumah sakit gitu selama sebulan setelah kelahiran gitu untuk diberikan vaksin yang lengkap. Lalu setelah vaksinnya sudah lengkap, maksud saya setelah 1 bulan itu baru ibu rajin ke posyandu untuk melakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, dan juga pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali. Pada saat itu ibu bercerita bahwa diberikan seperti kartu untuk menulis perkembangan berat badan dan juga tinggi badan bayi gitu. Nah, karena kebetulan ibu saya juga merupakan kader posyandu dekat rumah saya, ibu bercerita bahwa sampai sekarang masih ada kartu untuk mencatat perkembangan bayinya atau perkembangan anak, cuma bentuknya saja yang sudah berbeda. Sedangkan ibu juga bercerita bahwa pada saat ini posyandu tuh lebih banyak programnya dibandingkan saat saya dulu waktu kecil gitu, saat ibu baru melahirkan gitu. Lalu ibu juga bercerita bahwa sering membawa saya ke posyandu hingga saya masuk TK. Jadi saat saya masuk TK, saya masih kadang-kadang ikut ibu gitu kalau ada posyandu setiap bulannya. Ikut terus dikasih vitamin A yang berwarna merah dulu. Sebenarnya saya masih ingat itu kata ibu dulu ya ikut karena emang pengen main aja gitu. Terus ibu juga bercerita sih kalau misalkan posyandu itu tempat buat bersosialisasi banget gitu. Jadi bisa kenal ibu-ibu yang lain di daerah situ tuh melalui posyandu gitu. Lalu juga karena kader kesehatan, karena ibu saya kader kesehatan, ibu tuh bisa jadi lebih tahu gitu keadaan lingkungan sekitar, gimana keadaan, mungkin apakah tetangganya ada yang sedang sakit atau bagaimana. Jadi kalau misalkan di daerah dekat rumah saya tinggal tuh kalau misalkan ada yang sedang sakit tuh memang dibantu gitu dari RW-nya seperti itu. Pada wawancara kedua, saya mewawancarai kader kesehatan di posyandu dekat rumah saya. Kebetulan beliau adalah teman dekat ibu saya bernama Erlina Puspadewi, atau saya biasanya memanggil beliau Tante Dewi. Boleh dilihat dulu profilnya. Selama wawancara, Tante Dewi bercerita tentang program-program yang ada di posyandu.
karena sekarang sedang terjadi COVID-19, program Posyandu hampir semuanya dihentikan. Pada awalnya benar-benar dihentikan karena himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan untuk menjaga jarak, sehingga menyulitkan atau memang tidak bisa gitu untuk melanjutkan program Posyandu. Tetapi kebelakangan ini, akhir-akhir ini, beberapa program dilaksanakan kembali seperti pemberian vitamin A, karena itu memang salah satu program yang krusial gitu bagi anak balita. Program ini dilaksanakan dengan kader kesehatan menghampiri rumah masyarakat yang terdaftar memiliki balita di rumahnya, bukan masyarakat yang datang ke Posyandu, untuk mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19 lebih lanjutnya gitu. Tante Dewi juga bercerita, jadi sebelum COVID-19 ini terjadi, di Posyandu yang Tante Dewi menjadi kader, itu sering diadakan program-program atau intervensi kesehatan dari pihak luar, misalkan dari bidan, atau Tante Dewi sempat bercerita bahwa ada lembaga kanker atau YKI, Yayasan Kanker Indonesia, itu datang untuk memberikan intervensi tentang kanker payudara dan kanker serviks. Jadi memang di Posyandu yang dimana Tante Dewi menjadi kader ini memang sering dilaksanakan program-program kerjasama dengan pihak luar seperti itu. Wawancara ketiga saya lakukan dengan dokter spesialis anak yang bernama Dr. Yani dan juga Dr. Dion. Boleh dilihat profilnya. Di foto barusan hanya ada foto Om Dion saja, tapi sebenarnya saya mewawancarai dua orang, yaitu Om Dion dan Tante Yani, di mana keduanya adalah Om dan Tante saya. Pada wawancara ini kita berbicara atau mendiskusikan mostly tentang bagaimana manajemen rumah sakit pada saat COVID-19 gitu. Mulai dari manajemen penerimaan pasien, manajemen triase, lalu juga manajemen APD gitu. Jadi Tante Yani dan Om Dion ini bercerita bahwa di rumah sakit akan terbagi menjadi dua, di mana nanti ada bagian untuk pasien COVID-19 dan ada bagian pasien yang bukan COVID gitu. Dan penggunaan APD oleh nakesnya juga berbeda gitu. Ada mulai dari level 1, level 2, level 3. Lalu juga triase pasien COVID yang ke rumah sakit juga dibedakan gitu. Ada yang bergejala sedang dan bergejala parah gitu. Lalu kita juga membicarakan tentang bagaimana perbedaan manajemen saat COVID dan sebelum COVID, di mana sebelum COVID ini semua pasien dijadikan satu atau penerimaannya ada di satu tempat gitu. Jadi tidak dibagi dua, di mana ada COVID dan bukan non COVID gitu. Jadi perbedaan yang paling besar antara sebelum dan setelah COVID adalah manajemen dari APD-nya sendiri dan penerimaan pasiennya tersebut. Wawancara terakhir saya lakukan bersama dengan Kak Dandi Panungkunan, di mana beliau juga merupakan alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2009 dengan peminatan manajemen rumah sakit. Beliau ini sekarang bekerja di Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Wawancara Kak Dandi ini berlangsung sangat lama, hingga 2 jam lebih gitu, karena saya dan teman-teman saya mempunyai banyak sekali pertanyaan kepada Kak Dandi, dan mostly pertanyaan itu seputar pembuatan kebijakan atau regulasi. Jadi Kak Dandi menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan itu dimulai dengan analisis masalah yang ada gitu, analisis masalah kesehatan yang ada, lalu ditelaah lagi masalah tersebut, dibuat kajiannya berdasarkan masalah tersebut. Nanti setelah dibuat kajian tersebut diusulkan ke Ditjen. Nanti setelah diusulkan ke Ditjen, dibuatlah surat, dikirim ke rumah sakit terkait, lalu akan dikirim ke menteri, dan nanti akan dikaitkan dengan aturan yang ada. Jadi pembuatan regulasi ini juga harus sesuai dengan RPJPN atau Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional. Itu shortnya dari wawancara yang kita lakukan dengan yang
sangat lama tersebut. Dari wawancara yang telah saya lakukan ini, saya menangkap bahwa semua aktor kesehatan itu benar-benar penting dari tingkat masyarakat hingga tingkat pemerintahan gitu. Dimana pemerintah ini membuat regulasi atau membuat kebijakan secara menyeluruh atau secara besar agar semua masyarakat tuh masuk ke dalamnya. Sedangkan peran masyarakat dalam memajukan kesehatan itu secara individu, jadi dapat berperan langsung kepada individunya gitu. Lalu juga saya dapat mendapatkan atau dapat menyimpulkan bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, semua kebijakan kesehatan ini harus bersifat adaptif gitu, harus bisa mengikuti keadaan yang ada, karena adanya pandemi ini banyak program yang terputus di awalnya, jadi harus membuat pedoman baru gitu. Seperti tadi di mana di tingkat posyandu pemberian vitamin A itu datang ke rumah-rumah, dan di tingkat rumah sakit tadi dibuatlah pembagian penerimaan pasien. Jadi memang pembuatan kebijakan itu harus bisa adaptif saat keadaan masyarakat tuh berubah. Seperti itu semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah.